Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tentu kami mengucapkan selamat datang kepada peserta didik yang baru di SMA 1 Bukit Tinggi. Untuk kegiatan kita itu yang berkaitan dengan MPLS, ada beberapa penyampaian materi, diantaranya berkaitan dengan masalah tata tertib di sekolah. Itu bagaimana tata tertib di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Nah, nanti akan diberikan penjelasan pembuka atau pengantar dan akan dilengkapi nanti dengan tayangan peraturan yang lebih rinci melalui slide yang disiapkan. Jadi kami harapkan kepada anak-anak kami peserta didik yang baru dapat memperhatikan dan mempelajari dengan sebaik-baiknya aturan tersebut. Sebab kalau kunci dari segala keberhasilan itu nantinya di sekolah berkaitan dengan masalah tata tertib. Jadi untuk hal ini perlu dipahami benar. Sebab apabila tata tertib tidak terlaksana, maka tentu ininya akan mendapatkan sanksi dari sekolah nantinya. Jadi diharapkan ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, berikut kita berikan sedikit bagaimana tata tertib di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, nanti dilengkapi dengan slide yang tersedia. Oke, yang pertama kita sampaikan secara umum apa peraturan yang ada di sekolah kita. Di antaranya adalah berkaitan dengan masalah kegiatan kita untuk Senin dan Jumat, itu ada kegiatan upacara rutin dan kultum. Kemudian ada kegiatan dalam hal kegiatan tersebut kita harus memenuhi kriteria, yaitu 85% kehadiran. Apabila kurang dari 85% kehadiran, maka ini tidak lulus atau tidak diakui. Maka ini menjadi masalah untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Kemudian di dalam PPM sehari-hari kita juga berkaitan nanti dengan masalah gadget, di mana selama proses PPM itu tidak dibenarkan pakai gadget kecuali kalau guru mata pelajaran memang memerlukan untuk penggunaan gadget tersebut. Dan kalau dia tidak menggunakan, itu berarti disimpan di loker masing-masing kelas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya nanti berkaitan dengan masalah pakaian. Ada beberapa aturan pakaian. Yang pertama nanti berkaitan dengan masalah pakaian untuk hari Senin dan Selasa. Itu kita menggunakan seragam putih abu-abu lengkap dengan atribut. Kemudian hari Rabu dan Kamis itu menggunakan seragam batik sekolah. Hari Jumat menggunakan baju muslim. Hari Sabtu itu seragam pramuka lengkap. Kemudian masalah pakaian olahraga itu wajib digunakan pada saat jam olahraga. Kemudian aturan lain yang berkaitan dengan masalah pakaian, diantaranya terkait nanti dengan masalah kaos kaki, itu ada hitam dan ada warna putih. Kemudian ukuran panjang untuk yang putra itu pakaiannya nanti adalah sampai mata kaki, dan untuk putri sampai lutut. Itu mengenai kaos kaki. Kemudian semua baju seragam itu panjang bajunya 10 cm di atas lutut untuk putri, memasang atribut lengkap. Baju putih model kancing depan, memakai kantong kiri dan kanan. Baju muslim model baju kurung, itu pakai kopnat, tidak sempit atau tidak membentuk tubuh. Baju pramuka model kancing depan, memakai kantong kiri dan kanan. Semua rok abu-abu hitam dan pramuka berukuran panjang dengan satu lipatan di depan, resleting di belakang, satu saku di sebelah kiri. Itu untuk yang putri. Kemudian masih untuk putri itu dasar jilbab itu super spoon, tidak boleh tipis atau transparan, dilengkapi dengan atribut. Panjang jilbab tidak melebihi siku di bagian samping. Memakai singlet putih dan legging minimal sampai lutut. Seragam upacara bendera, baju putih dan topi. Kemudian untuk seragam putra, semua baju seragam harus berukuran longgar, baju putih dengan dasi abu-abu,
dan pramuka dengan kacu serta memasang atribut lengkap. Baju putih dan baju pramuka berlengan pendek atau tidak jengki. Baju muslim model koko itu lengan panjang. Semua celana abu-abu, hitam dan pramuka berukuran panjang dengan lebar kaki 20 cm. Standar disesuaikan dengan besar badan. Memakai singlet warna putih dan tidak dibenarkan memakai lapisan kaos oblong. Seragam upacara, bendera, baju putih dan memakai dasi serta topi abu-abu. Kemudian atribut, tanda lokasi atau nama sekolah, nama kota dari bahan kain dengan bordiran tulisan hitam dikenakan pada lengan kanan dekat jahitan bahu. Lambang OSIS SMA di dada sebelah kiri bagi peserta didik putra dan berjilbab sebelah kiri bagi peserta didik putri. Lambang bendera merah putih di atas lambang OSIS. Nama peserta didik dijahitkan pada baju putih, batik dan pramuka peserta didik di samping pada jilbab. Kemudian untuk baju koko, nama dibordirkan pada baju. Peserta didik dilarang memakai baju, topi, celana beratribut sekolah lain dan dilarang memakai topi selain dari topi yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian peserta didik melaksanakan praktikum wajib memakai seragam praktikum atau menyesuaikan sesuai dengan labor masing-masing. Peserta didik dilarang memakai kaos oblong, kaos dalam oblong saat pakai seragam sekolah. Peserta didik laki-laki dilarang memakai kalung, gelang, anting, pewarna rambut, memakai tato di badannya dengan alasan apapun. Peserta didik dilarang mengenakan ikat pinggang berkepala besi dan besar. Peserta didik dilarang memakai jaket atau sweater di pekarangan sekolah. Setiap peserta didik wajib menghormati atau menjunjung tinggi arti dan makna pakaian seragam. Itu berkaitan dengan masalah seragam pakaian. Kemudian aturan lain yang terkait dengan di sekolah itu adalah menghormati dan menghargai orang tua, guru dan warga sekolah lainnya, warga masyarakat dan warga negara. Bersikap dan perilaku jujur dan bertanggung jawab, sopan dan ramah terhadap semua orang, menjaga pembicaraan, perbuatan dan tingkah laku dalam pergaulan. Menjaga nama baik pribadi, orang tua maupun sekolah. Berperan aktif dalam semua kegiatan sekolah. Saling menghormati dan menghargai setiap pemeluk agama dan pelaksanaan ibadah setiap agama. Menjalankan ajaran agama sesuai dengan ajaran yang dianut dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Kemudian beberapa pelarangan dan sanksi yang ada. Sanksi ada yang bersifat ringan, itu pembinaan oleh pembina OSIS, sedang pembinaan oleh tenaga pendidik, dan berat itu dikembalikan kepada orang tua. Itu beberapa tata tertib utama yang sudah kita sampaikan yang berlaku di sekolah kita. Kemudian ada tata tertib dan kebiasaan lain yang mesti juga kita patuhi bersama. Di antaranya ketika datang ke sekolah itu hanya diantar sampai gerbang kalau diantar oleh orang tua atau naik angkot, naik bus umum. Dan kalau pakai kendaraan tidak dibenarkan memasuki pekarangan sekolah menggunakan kendaraan tersebut. Kemudian hal lain yang juga yang mesti kita ketahui tentang peraturan, itu ada peraturan lain yang mungkin tidak tertulis dalam peraturan kita, tetapi merupakan kebiasaan yang tinggi oleh Alma Mater SMA 1 Bukit Tinggi. Itu juga mesti diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jadi kami harapkan kepada semua peserta didik, kalau ada bagian-bagian nanti yang belum dipahami, itu segera ditanyakan nanti ke pihak sekolah terkait dengan tata tertib yang sudah ada. Diharapkan apa yang sudah disampaikan tadi itu dapat juga bertanya pada kakak tingkatnya yang kebetulan kalau ada dalam keluarga, itu sebetulnya sudah mesti menjelaskan kepada adiknya. Namun demikian, itu dapat juga ditanyakan langsung kembali di sekolah untuk berkaitan dengan semua peraturan yang berlaku di sekolah kita.
Jadi sekali lagi, diharapkan itu dapat dipatuhi dengan sebaik-baiknya tanpa harus dipaksa demikian rupa. Jadi karena dengan tata tertib itu semua akan dapat memacu kepada kelancaran di dalam proses menuntut ilmu di sekolah kita ini. Demikianlah harapan kami dari pihak sekolah, khususnya dari pihak pembina OSIS, mengharapkan semua aturan dan tata tertib yang ada itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan hal lain yang belum nampak di sana akan diatur kemudian, itu akan disampaikan secara resmi nanti di sekolah. Demikian saja pengantar untuk masalah tata tertib dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.